siang. Katanya Bu Mida sebentar lagi mau supervisi. Iya benar, supervisinya dijadwalkan kemarin hari Senin tanggal 14. Oh gitu. Kira-kira persiapan yang sudah dibuat sama Bu Mida apa saja? Ya pastinya itu modul ya, Iya. modul pembelajaran, terus ya media-medianya, sama alat peraga. Itu. Nah selama ini kalau supervisi ada rasa deg-degan nggak? Sebenarnya sih pasti ada, walaupun sedikit ya, karena memang namanya supervisi itu evaluasi. Takut ada yang salah ngomong, salah bicara, tapi ya jelas itu namanya juga tentang tantangan. Kalau bagi Umi sendiri, supervisi itu harus diadakan atau tidak ada kira-kira? Iya, harus. Menurut saya sih harus. Karena dari mana kita tahu kita ada yang kurang atau yang lebih kalau kita tidak ada evaluasi. Iya, betul tuh Bu Mida ya. Memang. Terus rencananya untuk yang masuk sekarang, Bu Mida mau pakai model apa? Saya sudah rencanakan dia modelnya PBL. PBL. Terus keinginan dari PBL itu seperti apa yang diharapkan Bu Mida dari anak-anak? Yang saya harapkan itu anak-anak bisa memahami satu permasalahan dari isu-isu yang timbul dari jenis pelajaran saya, khususnya kan PKN nih banyak masalah-masalah kewarganegaraan. Iya. Jadi anak-anak biar paham bahwa isu-isu itu ada yang menguntungkan, ada yang tidak buat mereka gitu. Terus kira-kira anaknya mau disuruh seperti apa nanti? Anak-anaknya saya suruh tayangin dulu suatu hal yang memang ada bentuk kasus mengenai isu dan mereka bisa mencari dampak dan efek apa yang terjadi setelah mereka lihat itu, dia bisa menyelesaikan apa tantangannya untuk mengatasi bagaimana mereka tidak masuk ke dalam masalah tersebut. Terus harapan Bu Mida dari pembelajaran ini seperti apa? Harapan saya anak-anak bisa berubah lah. Minimal mereka bisa mengantisipasi informasi hoax gitu yang biasa mereka lakukan, lihat melalui media sosial atau media elektronik, dan apalagi sekarang kan musimnya di zaman gadget ya. Iya. Nah, itu harapan saya di situ, siswa bisa memilah hasil yang mereka lihat itu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Model PBL ini pernah diterapkan belum di kelas yang lain? Pernah. Kira-kira hasilnya sesuai dengan yang diharapkan Bu Mida? Iya. Oke, kalau begitu Bu Mida, nanti saya tunggu ya hasil dari supervisinya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Bu Mida tuh sesuai dengan ke anak, sesuai dengan harapan Bu Mida, dan anak-anakmu nanti bisa belajar dengan lebih baik lagi. Iya Pak. Iya. Oke Bu Mida, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Jena. Pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat Bu. Bahagia ya, sehat. Ayo Ibu sebutkan dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar Biasa. Itu biar bahagia ya, biar semangat. Oke, hari ini kita kembali belajar seperti biasa. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Ayo ketua, kalian siapkan. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri hormat. Selamat pagi Ibu. Oke, selamat pagi. Sebelum kita memulai, Ibu mau bertanya dulu, ada tidak yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya, puji Tuhan. Bahagia semua anak-anak Ibu tadi. Oke, Ibu mau kasih kamu sedikit biar nggak terlalu tegang. Tahu kan dimensi-dimensi dalam pelajaran Pancasila? Ya. Ayo sekarang berdiri coba. Ayo sekarang berdiri. Mulia, berdiri
jati diri itu? Tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan jati diri bangsa itu? Coba, siapa yang bisa memberikan jawaban? Oh iya, coba. Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia di Berdiri era nak, coba, biar nampak teman-teman. Ini. Pancasila menjadi jati diri bangsa di Indonesia di era globalisasi karena Pancasila memiliki 5 sila yang berkaitan dan menyatu dalam suatu kesatuan. Oh iya, benar. Ya, Pancasila itu mempunyai hubungan yang erat, satu kesatuan yang utuh dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Ya, tidak bisa dipisahkan. Itulah dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang tadi kita lihat, dampak dari terjadinya globalisasi mempengaruhi jati diri bangsa Indonesia. Iya kan? Mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bisa mempengaruhi juga kehidupan dalam sehari-hari. Gak bisa kita pungkiri dan gak bisa menghindari bahwa globalisasi zaman yang sekarang ini semakin canggih. Ya, pasti akan kita hadapi, kita lalui, tapi dengan satu syarat jati diri kita, pandangan hidup kita harus berpatokan dengan Pancasila. Oke, mengingat pelajaran kita hari ini, kita akan belajar menyambung materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, kita mau lihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu adalah acuan, ya, acuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila itu tercermin di dalam nilai-nilai Pancasila sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Kita lihat di sini, Ibu sudah susun. Tujuan kita hari ini adalah belajar mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, di sini ada tujuannya. Kita lihat bersama-sama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa hari ini kita belajar dengan tujuan mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, yang kedua, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Dalam berbagai segi kehidupan, perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita yang harus memahami. Inilah tujuan kita sekarang belajar. Oke? Setelah itu, dalam membahas tentang nilai-nilai Pancasila pasti ada pro kontra, ya kan? Pro kontra, sikap yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, sikap yang bertentangan, apa yang dilakukan pada zaman sekarang, anak-anak ini moral dan mentalnya sudah berubah, banyak yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Ini yang mau kita perbaiki. Nah, dilihat di sini sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Semua, apapun itu, baik kelakuan kita mau di sekolah, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada, sesuai harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ibu mau lihat tampilan video berikut ini ya? Silakan. Globalisasi. Iya, kata yang tidak asing bagi kita. Globalisasi membuat dunia terasa tidak berjarak. Pertukaran informasi terjadi sangat cepat. Dan cara kita memandang dunia kini lebih jauh dan terbuka. Pasti dulu kamu tidak menyangka kalau berbincang dengan teman mancanegara rasanya seperti berada di ruang yang sama. Belanja barang impor seperti jajan di warung depan rumah.
kita. Kemunculan globalisasi sudah ada sejak manusia mengenal perdagangan internasional sekitar tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masehi. Itu artinya globalisasi sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi jajahan bangsa Eropa. Baru pada abad ke-18 revolusi industri pertama terjadi di Inggris, di mana tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tidak terasa revolusi industri kini sudah berada di tahap keempat. Kita tahu, tidak semua berdampak baik. Lalu, apa dampak buruk dari globalisasi ini bagi bangsa kita, terutama di bidang sosial? Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Aksi perundungan ini membuat resah pelaku korban. Aksi tawuran antar warga kembali terjadi di dua lokasi. Karena diduga terlibat kasus pornografi online dan korbannya merupakan sejumlah mahasiswa. Selain budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Itu hanya beberapa dampak negatif yang terjadi akibat globalisasi. Di samping itu, masih ada beberapa yang mungkin tidak kita sadari, seperti diskriminalisasi suku bangsa, sikap intoleran, maraknya individualisme, penyalahgunaan sosial media, dan masih banyak lagi. Tapi, mari kita merenung, apakah ini bangsa Indonesia yang diharapkan oleh para pendiri bangsa? Indonesia adalah negara yang besar, dengan 3 pilar utamanya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang hebat. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni tahun 45 pada sidang perumusan dasar negara bersama BPUPKI. Saat itu BPUPKI menyetujui bahwa usulan dari Soekarno dapat ditindaklanjuti dengan dibentuknya PPKI. Pancasila mengalami penyesuaian seiring langkahnya menuju kemerdekaan. Harus kita sadari bahwa perjalanan semua ini tidaklah mulus. Soekarno pernah mengatakan kalau Pancasila adalah dasar filsafat dan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Nilai terkandung dalam Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Budaya inilah yang ingin dipertahankan oleh para pendiri bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka yakin dengan Pancasila, Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan pegangan. Ideologi Pancasila adalah cara kita memandang berdasarkan nilai luhur Pancasila. Sebagai identitas bangsa, Pancasila merupakan bangsa Indonesia itu sendiri dengan karakter dan cirinya yang khas. Soekarno juga pernah mengatakan, tidak ada dua bangsa yang berjuang dengan cara yang sama. Setiap bangsa memiliki cara berjuangnya sendiri, mempunyai karakternya sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai karakternya sendiri. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia memahami filosofi Pancasila dengan baik agar keutuhan dan persatuan bangsa bisa terjaga. Hanya sayangnya kini generasi muda sudah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi menjanjikan kepada kita ideologi alternatif seperti radikalisme, liberalisme, dan ideologi lain yang mudah dijangkau, hingga menurunkan eksistensi dan daya tarik Pancasila. Itu alasannya sosial budaya Indonesia mulai luntur. Gotong royong,
masa ke masa untuk kita dan anak cucu kita. Terima kasih. Nah, dari hasil pengamatan tadi video, Ibu sudah lihat dari pembagian kemampuan belajar dari asesmen yang sebelumnya. Ibu sudah lihat dari pembagian asesmennya, kamu sudah dibentuk tim kelompok untuk membuat kelompok belajar masing-masing. Kelompok belajar masing-masing punya kesepakatan masing-masing ya. Ada kesepakatan masing-masing kelompok belajarnya bahwa biasanya kita punya kesepakatan saat belajar tidak boleh bermain. Iya, saat belajar tidak boleh bermain. Nah, untuk itu tim kelompok masing-masing akan menyelesaikan satu tugas yang akan Ibu berikan. Tugasnya itu adalah memahami tadi video tadi ada beberapa tantangan dan ada solusi yang kita dapatkan untuk menyelesaikan tantangan tersebut dalam pengamalan nilai Pancasila. Nah, apa yang kita lakukan? Kamu boleh tuliskan nanti di tugasmu, bisa melalui kertas, bisa melalui slide PowerPoint yang sudah bisa kamu lakukan, atau sejenis yang lain boleh bebas. Kamu melakukan apa saja, yang penting pemahaman-pemahaman yang tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, kalau misalnya kamu tidak melalui handphone, Ibu juga sudah siapkan di sini ada kertas untuk pengisian tugas LKPD-nya. Ayo pilih yang mana boleh. Kalau kamu ingin mempersiapkan, silakan persiapkan dulu dari sekarang, diskusi sama teman satu kelompoknya. Kesepakatannya apa? Pakai tugas kertas atau pakai video slide boleh, atau video YouTube. Apabila YouTube bisa kirim link, kita tampilkan nanti. Ada pertanyaan? Coba, apa yang mau ditanyakan? Ada. Kalau mau butuh kertas, nggak apa-apa, kita sama boleh di kertas. Dipersiapkan dulu handphonenya. Ada kan bawaan handphonenya? Ada. Butuh kertas, nggak apa-apa, dipegang dulu. Kalau nanti kamu membuatnya pakai kertas, boleh. Pakai slide videonya juga boleh. Nanti dia presentasinya enak, ya. Ya, biar tahu nanti bagaimana apa yang harus dibuat. Ya, penilaian ini Ibu akan menilai dari tim kelompoknya, kerjasamanya, kekompakannya, tanggung jawabnya, ya, itu ada evaluasinya. Jadi kamu bagi tim, kamu sudah punya tim, coba cari tahu apa yang menjadi permasalahan dalam nilai-nilai Pancasila. Sila pertama sampai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan cara solusi penanganannya seperti apa. Buat di situ ya, cara solusi penanganannya dan apa nilai yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan pandangan ibu bangsa.
semuanya? Ya. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami akan menampilkan hasil presentasi kami yaitu tentang pengamalan sila-sila Pancasila, cara mengendalikannya dan idealnya dan tindakan realitanya. Jadi di sini kita akan membacakan dulu sila-sila Pancasila. Sila Pancasila. 1. Persatuan Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Untuk pengamalan sila kedua, perilaku ideal tidak membuli, tindakan realita masih banyak yang membuli teman, rencana perbaikan mengurangi dan juga sikap untuk tidak membuli teman. Pengamalan sila keempat, perilaku ideal, menghargai pendapat orang lain, tindakan realita, mengabaikan pendapat orang lain, rencana perbaikan, mendengarkan pendapat orang lain saat bermusyawarah. Contoh pengamalan sila kelima, perilaku ideal menghormati hak orang lain, tindakan realita masih banyak yang mengambil hak orang lain, rencana perbaikan tidak mengambil hak orang lain. Jadi ini saja hasil presentasi kami. Maaf bila ada salah kata. Kami harap kalian dapat mengerti apa yang kami presentasikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan. Oke, untuk pertemuan kita di hari ini kita bisa tarik kesimpulannya bahwa pelajaran kita hari ini apa? Coba anak-anak ibu bisa mengambil kesimpulannya enggak? Pelajaran kita hari ini apa yang kita dapat dari kesimpulan pembelajaran kita sekarang? Ayo siapa yang bisa menyebutkan kesimpulannya? Ayo Brian. Oke, berdiri nak, coba. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini, Pancasila merupakan dasar negara sebagai fundamental nilai, norma perilaku penyelenggaraan negara. Terus ada lagi? Pancasila juga mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang bersifat nasional dan mendasari kebudayaan. Nilai-nilai tersebut mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke, semua mencakup di dalam nilai-nilai Pancasila. Ya, bisa kita simpulkan apapun yang kita lakukan di
Indonesia ini, baik penyelenggaraan negara, perbuatan, tingkah laku, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, semua masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Sampai di sini kesimpulannya bisa paham? Sudah bisa memberikan contoh? Sudah bisa membuat tindakan perbaikan apabila membuat kesalahan? Oke. Merilekskan kita hari ini sebelum kita mengambil pelajaran kita, marilah kita dulu ice breathing sebentar ya. Kepribadian bangsa ya. Jadi kita akan sambung kembali minggu depan materi yang baru tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa kembali. Ayo ketua kelas, silahkan disiapkan. Siap. Siap. Telah dimulai. Beri hormat. Selamat pagi, Ibu. Oke, selamat pagi dan selamat sehat buat kita semua. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Siang. Siang. Iya Bu Mida, kemarin kan saya udah masuk ke kelas observasi itu memang luar biasa Bu Mida saat masih pembelajaran pada anak-anak. Dari yang kemarin dilakukan itu pas observasi, ada nggak kegiatan yang memang sangat menarik bagi Bu Mida ketika pelaksanaannya? Oh, kegiatan yang menarik itu menurut saya di antusias anak-anak. Antusias anak-anak itu kan ternyata setelah saya memberikan pemahaman ke mereka itu mengenai tentang isu-isu kasus itu, antusias mereka bahkan lebih meningkat. Mereka penasaran, ternyata Bu, yang kami lakukan selama ini banyak yang salah dan banyak yang ada juga yang benar gitu. Tanpa kami sadari ternyata nilai-nilai Pancasila itu sudah kami jalankan gitu. Itu sih yang menarik bagi saya. Oh, ternyata mereka udah sadar. Jadi indikatornya sama dengan Sama, iya, tujuannya mereka supaya memahami untuk masalahnya mengenai tentang nilai Pancasila tadi. ini beda. Dari hasil observasi kemarin ada penilaian dilakukan tuh, Iya. dan juga ada bawa handphone tuh. Jadi kira-kira apa sih yang berbeda lakukan?
saya tuh di LKPD-nya kemarin saya membuat itu mengumpulkan berbasis data ya. Data yang mereka kumpulkan itu adalah data yang di lapangan yang mereka temukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya yang di sekolah, yang di keluarga ya, atau yang di lingkungan tempat tinggal. Nah mereka cari tuh apa yang menjadi pelanggaran yang sering terjadi dan apa yang sebenarnya yang mereka sudah lakukan. Nah, apakah melanggar atau tidak gitu. Nah, mereka kumpulkan tuh data-datanya dan mereka cari juga solusinya. Kalau ini ada terjadi pelanggaran, terus solusinya gimana? Nah, dan itulah dimasukkan ke dalam bentuk apa atau ke dalam bentuknya PowerPoint dan setelah itu mereka presentasikan Pak. Nah, gitu. Berarti kesalahan mereka lakukan Iya. dengan teknologi yang sudah ada ini gitu loh. Ya, ya. Mereka padukanlah teknik mereka itu bagaimana cara IKPD bisa lebih menarik gitu. Teruslah kemarin ada pemuda anaknya katanya dari PPKU Pak, anak saya kayaknya merasa tersindir gitu kan karena dia bertindak juga agak sedikit ini ya marah-marah sama orang tua yang saat handphone ditegur sama anak sama mamanya Itu ya, kalau iya. itu si Jonathan seperti itu dia. Terus iya mungkin saja karena memang saya sudah kasih arahan ke mereka bahwa boleh kita memakai teknologi, tetapi jangan gara-gara teknologi ini mengurangi nilai-nilai yang sudah ada gitu. Nilai-nilai yang sudah ada yang ada dalam filsafat ataupun dasar negara kita Indonesia ini harus benar-benar kita jalankan gitu. Jadi semuanya harus dibawa ya, Iya. dan menjadikan makna bagi pembelajaran dia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Bu Mida, kira-kira dari pembelajaran itu yang ingin dikembangkan itu apa? Kalau dari pembelajaran saya ini Pak, yang saya kembangkan fokus ke dalam indikatornya itu adalah penanaman nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Nah, penanamannya itu saya mau memfokuskan ke orang ini adalah nilai kesadaran Pak. Nilai kesadaran dalam meningkatkan sikap mereka dalam kehidupan mereka tanpa harus kita pandu, kita arahkan, kita ngomongin hari-hari bolak-balik dengan hal yang sama. Nah, saya akan menginginkan mereka itu mereka sadar. Nah, mereka sadar. Dalam arti kata, dalam contoh sehari-hari di sekolah nih, sering kita perhatikan anak-anak kalau membuang sampah aja sering suka sembarangan. Nah itu kan sebagai nilai Pancasila yang harus diteladani, jangan seperti itu. Nah, kita kasihlah ke mereka pemahaman bahwa tidak harus kita ngomong mereka sadar, jadi harusnya di tempatnya dibuang tempat yang baik. Itu sih Pak. Menurut saya. Terus kemarin kan dari ketika dilaksanakan itu kira-kira apa sih yang akan dilakukan, strategi yang paling dekat ini dalam dekat ini gitu? Strategi saya untuk pengembangannya ke depannya buat anak-anak itu bisa mungkin saya lakukan dengan cara ini ya Pak ya, membiasakan diri saja. Membiasakan diri untuk mengarahkan ke mereka. Mungkin kita bisa jadi contoh sebagai gurunya, mungkin bisa jadi contoh cara bertutur sapa dengan anak. Kadang-kadang kan guru ini kita kan sebagai guru nih, kadang nggak suka ditegur anaknya, kan gitu kan. Tapi saya pribadi sebagai guru Pancasila nih, guru pendidikan Pancasila, nggak apa-apa kalau mereka mau bertegur sapa dengan saya pas dari jam istirahat, kita tetap harus menanggapi dengan baik. Jadi itu aksi ya? Iya itu. Ya. Jadi dari situ nanti nilai itu akan timbul. Oh ternyata ibu ini menghargai saya. Nah gitu. Oh ternyata ibu ini tidak memberikan contoh nilai yang sombong. Nah gitu Pak. Dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin kan ada materi yang perlu dikuasai ya kan? Sama ilmunya itu. Jadi kira-kira apa sih materi yang perlu dikuasai ini disenangi anak-anak gitu kan? Soalnya kalau anak-anak senang, otomatis kita pun merasa senang kan? Jadi mau berulang kita mengajarnya kan? Betul kan? Nah kira-kira materi apa itu ya? Materi yang paling saya kuasai itu Pak, sebenarnya materinya tidak ada yang signifikan yang tidak dikuasai dengan yang dikuasai ya. Jangan paling disenangi lah maksudnya. Kalau paling disenangi sebenarnya menurut aku tuh masuknya itu kalau pada saat membahas tentang penerapan tadi ini. Ini nih paling mereka paling senang ini dalam penerapan tadi ini. Bu, jadi kalau anak-anak kalau kami berbicaranya spontan itu tiba-tiba keluar kata-kata kasar,
itu masuk nggak pelanggaran nilai? Nah itu kan sering anak-anak tuh jadi ingin tahu gitu kan. Jadi itu seolah-olah menurut saya itu menarik. Nah, anak juga menyenangkan gitu bagi mereka. Nah, gitu. Nih membedakan tadi ada yang paling menyenangkan, juga pastinya ada yang paling Iya, membingungkan kan. ada Pak. Yang mungkin bingung gitu kan, anak-anak mau berbuat seperti apa, kita pun mau seperti apa, ada nggak materi seperti itu kira-kira di pelajaran PKN? Kalau materinya nggak ada sih Pak, cuman anaknya saja kali ya. Anaknya ini memang agak sulit mungkin memahami maksud saya itu. Nah, maksud saya itu di mana dia sulit memahami atau memang dia tidak sampai ke sana polanya gitu. Menurut kan kadang-kadang suka kita suruh nih, mau dia melakukannya, cuman harus di